Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi pokok bahasan yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Namun sebelum itu, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Baik, kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, apa sebenarnya persamaan kuadrat itu? Sebelum itu, ada satu motivasi di sini bahwa saya bacakan, dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Ini adalah satu moto bahwasanya matematika itu sebenarnya adalah telah ada sejak lama. Kemudian kita mulai sekarang pembelajaran kita, persamaan dan fungsi kuadrat. Kenapa kok ini ada fungsi kuadrat? Jadi sebenarnya persamaan kuadrat itu tidak lepas dengan fungsi kuadrat. Jadi kalau ada persamaan kuadrat mesti ada fungsi kuadrat. Jadi keduanya tidak dipisahkan, sehingga dalam bab yang kedua ini dua materi ini dijadikan satu. Tetapi kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi menjelaskan model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat, kemudian menjelaskan arti penyelesaian suatu persamaan, khususnya penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, baru kita masuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan bahwa A, B, ataupun C itu tidak lain adalah bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0 berarti persamaannya bukan persamaan kuadrat namun persamaan linear. Kemudian X disebut sebagai peubah atau variabel. Kemudian di sini ada A, ada B, ada C. Apa itu namanya? A merupakan koefisien dari X pangkat 2. Kemudian B merupakan koefisien dari X. Sementara C itu adalah suku tetapan atau konstanta. Jadi kalau ada bentuk persamaan yang bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka persamaan itu disebut sebagai persamaan kuadrat. Atau juga bisa diartikan bahwa persamaan kuadrat itu tidak lain adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Nah, kita masih ingat bahwa pangkat 2 itu sering disebut sebagai bentuk kuadrat. Kita lanjutkan. Langsung dari bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat, kita disuruh menentukan berapa nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut ini. Ada bentuk X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian yang B, 5X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya C, 10 ditambah X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0. Kemudian D, 12X dikurangi 5 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sebelum kita membahas materi ini atau soal ini, perlu saya tekankan bahwa persamaan kuadrat itu tidak selamanya
variabelnya itu adalah X ya, jadi variabelnya tidak selamanya X. Bisa variabelnya itu berupa Y, kemudian Z, kemudian P, Q, R, kemudian A, B, C, dan seterusnya. Jadi tidak terpaku pada X, Y, Z. Tidak itu. Jadi bisa variabelnya, hanya saja kalau persamaan kuadrat itu nanti larinya kepada fungsi kuadrat, maka variabelnya itu selalu menggunakan X ya, selalu menggunakan X, karena ini nanti erat kaitannya dengan bidang koordinat kartesius. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa lihat, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus selalu ingat bentuk baku atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang A, X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berapa A, berapa B, berapa C nya? Ingat tadi bahwa A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, kemudian B adalah koefisien dari X, kemudian C adalah konstanta, artinya adalah suatu bilangan tertentu yang tidak memiliki variabel, sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai A itu sama dengan 1, kemudian B karena tidak ada berarti B nya sama dengan 0, kemudian C nya sama dengan, nah ini bukan 3 tetapi berapa? Negatif 3. Dengan cara yang sama kita bisa melihat untuk 5x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 0, maka hanya sama dengan 5, B nya sama dengan 2, sementara C nya tidak ada, berarti C nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang C, 10 ditambah x pangkat 2 dikurangi 6x sama dengan 0, sehingga kita bisa melihat siapa A nya. A adalah koefisien dari x pangkat 2, kalau di sini tidak ada berarti nilainya adalah 1. Nah, kemudian B, siapa B nya? B nya adalah koefisien dari X, di sini negatif 6. Kemudian C nya yang tidak punya koefisien, yang tidak punya variabel, yaitu 10. Sehingga kita bisa melihat ABC nya tidak lain adalah ya, 1, negatif 6, dan 10. Kemudian D, 12x dikurangi 5 ditambah 3x pangkat 2 sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan berapa A-nya? A-nya tidak lain adalah A-nya tidak lain adalah 3, kemudian B-nya tidak lain adalah 12, kemudian C-nya adalah C-nya adalah negatif 5. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. Yang pertama, 2x pangkat 2 sama dengan 3x dikurangi 8. Kemudian yang B, x pangkat 2 sama dengan 2 kalikan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Kemudian C, 2x dikurangi 3 sama dengan 5 per x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini bisa diselesaikan. Ingat pada saat kita berbicara atau membahas tentang persamaan, nah, persamaan linear khususnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya adalah ya, mengupayakan bentuk yang ada itu menjadi bentuk baku dengan cara memindah ruas atau membuat sebelah kanan tanda sama dengan ini bernilai 0. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dengan cara menambah atau mengurangkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun kanan. Kita mulai untuk yang A. Nah,
kedua ruas ditambah dengan negatif 3x ditambah 8. Kenapa kok ditambah dengan negatif 3x? Karena kalau 3x ditambah dengan negatif 3x, maka hasilnya adalah 0. Sementara kenapa kok ditambah 8? Karena negatif 8 kalau ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga nanti bentuk yang ada di sebelah kanan sama dengan ini akan bernilai 0. Nah, jadi kedua ruas harus ditambah dengan negatif 3x ditambah 8. Ini bentuk awal, kemudian setelah kita tambahkan berubah seperti ini. Oke. Nah, ketika ini tadi sudah kita tambahkan, maka akan bernilai berapa? 0. Nah, akan bernilai 0. Nah, sehingga bentuknya sudah menjadi bentuk baku. Nah, ketika sudah menjadi bentuk baku seperti ini, berapa nilai A-nya? Gampang. A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah negatif 3, sementara C-nya adalah 8. Oke, ya, tolong dipahami, akan mudah jika kalian sering berlatih. Berikutnya, yang B, x pangkat 2 sama dengan 2 kalikan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Nah, bagaimana caranya? Kalian, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada tanda kurung itu berarti perkalian operasinya. Nah, kita kalikan satu per satu. 2 kalikan x pangkat 2 menjadi 2x pangkat 2, kemudian 2 kalikan negatif 3x menjadi negatif 6x, kemudian 2 kalikan 1 hasilnya adalah 2. Sehingga akan kita peroleh atau kedua ruas ditambah dikurangi dengan x pangkat 2. Nah, jadi bentuk yang sederhana ini dijadikan 0. Jadi sebelah kiri harus ditambah dengan negatif x pangkat 2 atau dikurangi negatif atau dikurangi x pangkat 2, sementara sebelah kanan juga harus dikurangi x pangkat 2, sehingga bentuknya akan berubah menjadi ini. Nah, jadi kedua ruas dikurangi dengan x pangkat 2. Nah, setelah dikurangi ini akan berubah menjadi 0. Kemudian sebelah kanan 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 2. Tinggal sisanya adalah negatif 6x ditambah 2. Sehingga akan kita dapatkan bentuk umumnya atau bentuk bakunya adalah x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 2. Kemudian yang C, nah ini sedikit agak berbeda. Bagaimana dengan bentuk seperti ini? 2x dikurangi 3 sama dengan 5 per x. Nah, caranya seperti ini. Kedua ruas dikalikan dengan x. Kedua ruas dikalikan dengan x. Karena apa? Di sini ada bentuk pecahan, sehingga kalau dikalikan dengan x maka pecahannya itu akan menjadi bulat. Ya, jadi setelah kita kalikan, 2x dikurangi 3 harus dikalikan x, sementara 5 per x juga harus dikalikan dengan x, hasilnya adalah 5 itu sendiri. Karena apa? 5 per x dikalikan x itu sama artinya dengan x dibagi x, hasilnya 1 kalikan 5 hasilnya adalah 5. Nah, setelah ada bentuk seperti ini maka baik 2x maupun negatif 3 harus dikalikan dengan x, hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 3x sama dengan 5. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, langkah yang berikutnya bisa langsung kita pindah ruas, bisa juga harus masing-masing ruas harus kita tambahkan dengan atau kita kurangkan dengan 5, sehingga akan kita dapatkan bentuk umumnya atau bentuk bagunya sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 5. Sehingga akan kita dapatkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan negatif 5. Ini menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C pada bentuk persamaan kuadrat. Jadi intinya kita harus selalu membawa ke bentuk umum atau bentuk baku. Nah, ini yang perlu kita ingat anak-anak.
apa yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Ada bentuk ya perpangkatan dari suku 2. A ditambah B dipangkatkan 2. Hasilnya adalah, ingat, oke. A pangkat 2 ya, A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Dengan mudah depan dipangkatkan 2. Kalau di sini tandanya tambah, berarti di sini juga harus tambah. Kemudian 2 kali depan kali belakang, berarti 2 kali A kali B. Kemudian ditambah belakang pangkat 2, berarti ditambah B pangkat 2. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan nilai dari A dikurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah B pangkat 2. Bentuk yang lain, nah, A ditambah B kalikan P ditambah Q. Jadi 2 suku 2 yang berbeda variabelnya. Caranya bagaimana? Kalikan satu persatu. A dikalikan P ditambah A kalikan Q ditambah B kalikan P ditambah B kalikan Q, sehingga hasilnya adalah, nah ini bisa disederhanakan juga ya. Kalau di sini A plus B kemudian dikalikan dengan A minus B, hasilnya adalah ya, ini tinggal tandanya saja nanti yang berbeda. Ya, jadi kalau seperti ini ya, ini kita kalikan satu persatu. A kali A pangkat 2 dikurangi A kali B, A kali negatif B berarti negatif AB, kemudian ditambah B kali A ditambah BA, kemudian dikurangi B pangkat 2. Nah, sementara kalau disederhanakan tadi AB dikurangi BA ya, itu sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Jadi bisa juga saya katakan bahwa suatu suku 2 dikalikan dengan sekawannya. Sekawan itu artinya variabelnya sama tetapi tandanya ini berlawanan. Nah, ini berlawanan. Ini hasilnya selalu apa? Depan dipangkatkan 2 dikurangi belakang dipangkatkan 2. Nah, sekarang ada satu contoh di sini. X dikurangi 3 pangkat 2, hasilnya adalah, oke. Iya, X pangkat 2 ya dikurangi 6X ditambah 9. Nah, ini harus kita ingat lagi, ini sebagai modal kita nanti untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, sebagai latihannya ini anak. Nyatakan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini hampir sama dengan apa yang tadi kita lakukan tadi. X pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 3X. Kemudian B, X dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan X dikurangi 2. Nah, C, X plus 2 kalikan X minus 3 sama dengan 5. D, 2 dikurangi X kalikan X ditambah 3 sama dengan 2 kalikan X dikurangi 3. Ini bisa dicoba ya, bisa dicoba. Kemudian X ditambah 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kalikan X ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian F 3 per X dikurangi X sama dengan 4. Yang G 2 per X sama dengan 3 per X dikurangi 1 ditambah 1. Nah, kemudian yang H 3 per X plus 3 ditambah 3 per X minus 3 sama dengan 2. Ini bisa dicoba ya, bisa dicoba untuk ya memperlancar kalian dalam memahami bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat, kemudian menentukan A, menentukan B, menentukan C-nya.
Saya rasa untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini dulu ya, hanya sampai di sini dulu. Kemudian ke depan akan kita lanjutkan untuk materi yang lainnya. Jadi sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan ini tolong dipelajari dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Ada satu moto juga di sini, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Sesungguhnya di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan kita senantiasa sesuai dengan petuah ini, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.